Mari kita berdoa sebelum kita akan merenungkan firman Tuhan. Tuhan, kami bersyukur bahwa meskipun hikmat-Mu tidak terselami dalam kehidupan kami sebagai orang-orang yang berdosa ini, tetapi Kau menyingkapkan melalui kebenaran kitab suci sebagai dasar dalam kehidupan kami untuk kami berjalan menjalani seluruh kehidupan kami di dalam terang Tuhan. Itulah sebabnya pagi hari ini kami mau tunduk dan kami mau menyerahkan segenap pemikiran kami dan hati kami agar kami tertuju kepada kebenaran firman-Mu ini. Sehingga firman-Mu itulah yang akan mengubah hidup kami. Firman-Mu akan terus mengkoreksi kehidupan kami. Firman-Mu akan terus menjadi penuntun, menjadi suluh bagi kehidupan kami. Sehingga ketika kami menjadi kehidupan di dalam dunia ini, kami tidak salah arah. Tetapi kami dibawa kepada satu pemahaman bahwa Engkau Allah yang terus menjaga, memprotek dan menolong kami untuk memiliki kehidupan yang seturut dengan rencana-Mu. Sebab itu kami memohon kepada Tuhan, berbicaralah Tuhan sekali lagi bagi kami. Kami siap untuk mendengarkannya. Sertai hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan ini, Tuhan pakai menjadi alat di tangan Tuhan menyampaikan setiap isi hati-Mu bagi setiap kami yang hadir beribadah menyembah Tuhan. Terpuji nama-Mu, demi Kristus Tuhan yang hidup kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Saudara sekalian. Hari ini kita akan belajar dari satu kitab yaitu surat Yakobus, saudara. Dan dalam minggu-minggu depan kita akan terus mengeksposisi bagian ini, satu bagian yang luar biasa. Sehingga saya rindu bagi setiap kita mendapatkan berkat melalui kebenaran firman Tuhan dari minggu ke minggu dari surat Yakobus ini. Nama kita hari ini adalah hikmat dan ujian iman. Kita akan melihat 8 ayat yang pertama dalam surat Yakobus di pasal yang pertama ini. Menjadi bagian untuk kita terus memahami dan meneliti bagian firman Tuhan ini dan biar itu menjadi berkat bagi setiap kita. Yakobus 1 ayat 1 sampai 8 saya akan membacakan bagi setiap kita. Dan silakan jemaat sekalian dapat menyimak bagian Alkitab masing-masing. Saya akan membacakan dalam versi terjemahan baru yang kedua, saudara. Demikian firman Tuhan. Salam dari Yakobus, hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus kepada ke-12 suku di perantauan. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang supaya kamu menjadi sempurna dan utuh serta tidak kekurangan apapun. Namun apabila di antara kamu ada yang kurang berhikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati tanpa mencelah, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang seumpama gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Orang itu ragu-ragu, tidak punya kepastian dalam hidupnya. Saudara, sebagaimana namanya, maka surat Yakobus ini memang ditulis oleh Yakobus, saudara. Tetapi di Yakobus ini, nama Yakobus ini tentu saja di Alkitab kita sangat familiar dengan dua sosok. Yang pertama adalah Yakobus, murid Tuhan Yesus. Dan satu lagi adalah Yakobus, saudara Yesus. Dan yang menuliskan surat Yakobus ini tentu saja adalah Yakobus, saudara Tuhan Yesus. Dia adalah soko guru di Yerusalem pada awal-awal mula gereja. Dan mengapa Yakobus yang itu yang dipastikan? Karena memang Yakobus murid Kristus dalam Kisah Para Rasul pasal 12 dicatat di sana bahwa Yakobus dibunuh dengan pedang oleh Raja Herodes Agripa yang pertama, saudara. Maka di sini kita bisa melihat bahwa surat Yakobus ditulis oleh Yakobus adalah saudara dari Tuhan Yesus. Dan surat Yakobus ini ditujukan juga kepada jemaat-jemaat Kristen yang ada dalam perantauan. Mereka ada dalam diaspora. Dan isinya adalah berupa prinsip-prinsip kebenaran yang bersifat umum bagi seluruh jemaat Tuhan ketika mereka bisa menjalani kehidupan mereka dan mengamalkan iman mereka. Maka seringkali para penafsir kemudian menyandingkan surat Yakobus ini sama, mirip dengan Amsal, saudara. Karena apa? Karena berisi nasihat-nasihat yang praktis bagi hidup kita sehari-hari. Dan dapat dikatakan bahwa surat Yakobus ini seperti amsalnya perjanjian baru. Maka saudara, apa yang kita dapatkan di sini? Saudara, dalam 8 ayat yang pertama ini saya menemukan ada 2 tuntunan hidup yang praktis, saudara. Satu tuntunan yang praktis, tuntunan yang benar bagi setiap kita. Di mana ketika kita menjalani semua tuntunan ini,
maka hidup kita akan menjadi kehidupan yang tidak ruwet lagi. Kehidupan kita akan menjadi kehidupan yang tidak lagi stres ketika kita menjalani kehidupan dalam dunia ini. Saudara, apa saja tuntunan itu? Yang pertama, saudara, Yakobus meminta kita untuk memandang penderitaan hidup itu sebagai sebuah ujian iman yang membawa sukacita. Pandang penderitaan hidup kita itu sebagai ujian iman yang membawa sukacita. Saudara, ketika saudara melihat akan hal ini, ya, coba saudara memperhatikan kalimat ini, maka mungkin sebagian dari kita mulai merasa bahwa apa yang disampaikan oleh Yakobus ini adalah sesuatu hal yang tidak masuk akal. Sesuatu hal yang mungkin kurang waras bagi setiap kita. Mengapa demikian, saudara? Sebab Yakobus menasehatkan supaya apa? Supaya pembaca atau orang-orang Kristen, setiap kita, saudara, disuruh apa? Berbahagia saat kita itu mendapatkan pencobaan, saudara. Dan orang akan berpikir ini gak waras ini. Orang lazimnya itu selalu mencari cara supaya menghindari pencobaan. Orang selalu mencari cara supaya tidak mengalami penderitaan dan pencobaan dalam hidup mereka. Tapi justru mengapa Yakobus mengatakan kita itu, katanya itu ya, diminta dan menganggap pencobaan yang kita terima itu menjadi sebuah hal yang membawa sukacita dalam kehidupan setiap kita. Bukankah pencobaan itu statusnya jadi satu hal yang harus kita hindari, bukan yang kita terima itu. Maka saudara, kalau kita melihat bagian firman Tuhan ini, sebenarnya itu juga yang dialami oleh orang-orang Kristen pada masa itu. Kalau kita melihat bahwa surat Yakobus ini ditulis pada masa gereja mula-mula sekitar tahun 40 Masehi, saudara. Dan ketika masa itu orang-orang Kristen kita tahu mereka adalah orang-orang yang teraniaya. Dianiaya oleh orang-orang asing, dianiaya oleh orang-orang sesama orang Yahudi sendiri yang memusuhi mereka. Jadi orang-orang Kristen pada masa itu adalah orang-orang yang mengalami penganiayaan dalam depan mereka. Dimusuhi pada saat itu, saudara. Sehingga wajar orang-orang Kristen pada masa itu kemudian mereka berteriak, mungkin mereka bertanya kepada Tuhan. Tuhan, mengapa kami harus menderita? Walaupun kami sudah taat kepada Tuhan. Tapi kenapa kami masih mengalami penderitaan dalam hidup kami? Nah, saudara, pertanyaan itu adalah satu pertanyaan yang mungkin lazim. Dan itu dipertanyakan bagi setiap orang-orang di sepanjang zaman. Termasuk juga mungkin ditanyakan oleh setiap kita pada masa kini. Ketika kita sering bertanya, ketika kita mengalami masalah dalam hidup, mengalami sakit penyakit, mengalami kecelakaan atau apapun hal-hal yang membawa ketidaknyamanan dalam kehidupan kita. Kita mungkin bertanya kepada Tuhan, Tuhan, mengapa saya mengalami cobaan ini? Mengapa saya menderita? Padahal saya taat kepada Tuhan. Saya mau komit menjadi murid Kristus. Tapi mengapa saya mengalami begitu banyak cobaan dan penderitaan ini? Saudara, ketimbang kita bertanya mengapa saya menderita, maka saya mengajak pada hari ini itu ya, untuk mulai bertanya tentang sesuatu hal yang berbeda tentang masalah penderitaan ini. Dan pertanyaan itu adalah demikian, saudara. Mengapa penderitaan itu menjadi masalah bagi kita? Dan mengapa itu menjadi masalah bagi semua orang di dunia ini? Jadi ketimbang kita nanya mengapa Tuhan saya menderita, ya, hari ini saya mengajak untuk kita berpikir sejenak dengan pertanyaan ini, saudara. Mengapa penderitaan menjadi masalah bagi kita? Kenapa penderitaan jadi masalah? Dan kalau jujur, saudara, ketika pertanyaan ini diperhadapkan bagi setiap kita, maka mungkin kita menemukan jawaban dari pertanyaan ini adalah bahwa karena pada dasarnya kita adalah orang yang tidak mau hidup susah. Itu menjadi jawaban ketika kita bertanya dan mempertanyakan mengapa penderitaan jadi masalah bagi kita. Karena dasarnya kita adalah orang-orang yang tidak mau hidup sengsara, tidak mau hidup susah, saudara. Namun masalahnya adalah ketika seseorang merasa dan menginginkan tidak mau hidup susah dalam hidupnya, justru sebenarnya dia masuk dalam kesusahan itu. Karena apa? Karena begitu kita takut akan hidup susah, maka ketakutan itulah kesusahan kita sebenarnya. Semakin kita takut untuk hidup susah, maka semakin kita menyadari bahwa itulah kesusahan itu yang terjadi dalam kehidupan setiap kita. Bagi saudara yang mungkin hari ini ya, yang bekerja ya, atau mungkin saudara yang bekerja dengan begitu banyak target-target dalam pekerjaan saudara, dan ketika saudara merasa bahwa aduh besok hari Senin harus masuk lagi. Target banyak, itu ya, deadline banyak, itu ya, kerjaan numpuk harus diselesaikan. Dan ketika saudara membayangkan kesusahan esok hari, apa yang terjadi? Hari ini saudara sudah susah.
Saudara hanya membayangkan saudara susah esok hari ini saudara sudah susah. Atau saudara yang mungkin saat ini sekolah, studi, kuliah saudara. Ketika saudara mulai membayangkan juga, aduh ya besok itu ujian ya. Aku mungkin gak akan berhasil dalam ujian itu. Sulit sekali dan semua hal itu. Saudara stres yang besok itu saudara sudah bawa hari ini. Hari ini saudara sudah stres, hari ini saudara sudah susah. Itulah mengapa saya mengatakan bahwa ketika kita itu tidak mau ingin hidup susah, justru itu kita mengalami kesusahan itu, saudara. Maka saudara, dalam kehidupan setiap kita gitu ya, masalahnya adalah kalau kita itu tidak mau ada penderitaan dalam kehidupan setiap kita, kalau kita tidak mau susah, kita tidak mau ada pencobaan itu, kita mau ada ketidaknyamanan itu terjadi dalam kehidupan setiap kita, maka sebenarnya kita itu hidup dalam sebuah ilusi, saudara. Kita ada hidup dalam sebuah khayalan sebenarnya. Karena apa? Karena pada dasarnya setiap kita akan mengalami pencobaan dan penderitaan dalam hidup ini. Kita tinggal dalam dunia yang sudah jatuh dalam dosa. Dan tidak mungkin kita tidak menderita dalam dunia ini. Setiap orang pasti akan mengalami penderitaan. Kita tidak bisa menghindarinya. Kita tidak bisa menolak kapan penderitaan itu terjadi dalam kehidupan setiap kita, saudara. Maka itu menjadi satu hal yang penting untuk kita sadari. Jangan hidup di dalam ilusi itu. Hadapi kenyataan bahwa kita itu ada di tengah-tengah dunia yang menderita. Dan kita adalah orang-orang yang juga terlibat di dalamnya. Dan kita adalah orang-orang yang dalam hidupnya bisa jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan pada akhirnya, saudara. Maka itulah mengapa kemudian Yakobus kemudian menasihatkan bagi setiap kita di ayat kedua dan ayat ketiga. Ketika dikatakan bahwa anggaplah sebagai kebahagiaan apabila kamu jatuh dalam berbagai pencobaan. Saudara. Anggap itu sebagai sebuah kebahagiaan. Tapi yang menarik saudara, di dalam terjemahan bahasa Inggris atau mungkin dalam bahasa aslinya juga, maka sebenarnya kita bukan berbicara tentang masalah menganggap saja sebenarnya. Tetapi adalah memperhitungkan saudara. Karena dalam terjemahan bahasa Inggris adalah count it all joy, my brothers, when you meet trials of various kinds. Ya, jadi count it all joy itu ya, diterjemahkan soalnya lebih tepatnya adalah perhitungkan itu sebagai sukacita. Jadi bukan sekedar menganggap tetapi hitung itu, perhitungkan itu sebagai sukacita. Mengapa saudara? Karena di sini kita bisa melihat bahwa ada satu prinsip yang penting yang ingin disampaikan oleh Yakobus di sini. Agar apa? Agar kita itu benar-benar memperhitungkan satu hal ini sebagai sukacita. Yaitu kita bersukacita apabila setiap kita, engkau dan saya itu jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Ketika kita ada dalam sebuah ujian iman itu, saudara. Saya mau katakan bahwa Yakobus tidak sedang ingin mengajar atau menyarankan setiap kita untuk cari pencobaan. Jangan saudara ya, kita jangan mencari-cari pencobaan. Kita juga nggak boleh juga berpura-pura misalnya bahwa menanggung cobaan dan penderitaan itu satu hal yang menyenangkan, have fun. Nggak apa-apa aku menderita ya, seneng kok menderita. Bukan begitu saudara. Karena faktanya memang ketika kita dapat terjatuh dalam percobaan atau bergumul dalam pencobaan, kita ada dalam penderitaan, maka penderitaan itu adalah sesuatu hal yang menyakitkan, sesuatu hal yang menyulitkan, sesuatu hal yang tidak enak dalam kehidupan setiap kita. Jadi jangan berpikir bahwa kalau kita ada dalam pencobaan dan penderitaan kemudian kita merasa bahwa itu satu hal yang menyenangkan atau dengan sengaja kemudian kita mencari-cari supaya bisa jatuh, ya, bergumul dalam begitu banyak pencobaan dan penderitaan. Namun di sini sebenarnya Yakobus ingin mengatakan bagi setiap kita bahwa cobaan itu sebenarnya adalah sebuah kesempatan bagi kita untuk bersukacita. Karena apa? Karena ada potensi untuk menghasilkan sesuatu yang baik dalam diri kita, saudara. Dan itu satu hal yang penting. Maka ada tujuan, ada alasan di balik penderitaan yang terjadi itu. Ada alasan di balik pencobaan yang sedang kita alami, saudara. Maka itulah yang perlu kita pandang. Itulah yang perlu kita perhitungkan menjadi sebuah sukacita. Karena setiap pencobaan, setiap penderitaan yang kita terima itu ada tujuan, ada alasan yang lebih mulia di balik itu. Yaitu apa? Potensi menghasilkan kita menjadi pribadi yang lebih baik, yang lebih luar biasa dalam kehidupan setiap kita. Nah itulah
Itu yang penting bagi setiap kita. Maka sebenarnya kita perlu melihat kemudian tujuan pencobaan itu, saudara. Tujuan penderitaan itu apa sih sebenarnya? Yang perlu kita pahami. Yang pertama sebenarnya kita bisa melihat bahwa tujuan itu adalah sebagai satu ujian iman agar kita bisa naik level dalam hidup, saudara. Sebagai satu ujian iman agar kita naik level dalam hidup. Saudara, kalau kita bisa kemudian benar-benar melihat isu penderitaan dan pencobaan itu dengan kacamata yang tepat, saudara, maka kita bisa melihat bahwa di tengah-tengah penderitaan itu, saudara, bahkan kita bisa naik level dalam kehidupan iman kita. Penderitaan bukan suatu hal yang kita musuhi, penderitaan bukan suatu hal yang harus kita hindari, tetapi kita tahu bahwa penderitaan itu pasti terjadi dalam kehidupan setiap kita di tengah-tengah dunia yang jatuh dalam dosa ini. Penderitaan itu pun juga Tuhan izinkan kita bisa alami. Nah, disitulah kita bisa memahami, bahkan secara ekstrim dapat saya katakan bahwa sebenarnya kita butuh pencobaan dan penderitaan itu sebagai sebuah latihan iman agar kita itu semakin kuat dalam Tuhan, saudara. Saudara, ada satu kisah yang menarik yang terjadi dalam kehidupan keluarga kerajaan Inggris, saudara. Dan kisah itu terjadi pada kedua putra dari mendiang Lady Diana, Pangeran Charles, saudara. Yaitu dua anak Pangeran William dan Pangeran Harry, saudara. Ketika mereka beranjak dewasa, mereka kemudian masuk dalam sekolah militer. Dan kemudian dia dididik dengan cara-cara militer yang keras, disiplin, saudara. Dan kemudian seorang wartawan pernah bertanya kepada sekolah itu, ya, mempertanyakan tentang dua pangeran atau dua calon raja ini, ya, yang mendapat masuk dalam sekolah militer itu. Ya, mereka bertanya kepada sekolah ini, apakah kedua pangeran ini mendapatkan perlakuan khusus gak kalau dia sekolah militer? Dan jawaban dari sekolah ini mengatakan dengan tegas, tidak, katanya, tidak. Keduanya diperlakukan sama seperti calon tentara lainnya, supaya mereka bisa senasib sepenanggungan, mereka bisa belajar taat pada perintah, dan mereka menjadi pribadi yang kuat di sana, saudara. Jadi status sebagai anak raja tidak diperhitungkan, dilupakan di sekolah itu. Dan situlah mereka menerima didikan itu. Apa yang mereka terima itu saja menyakitkan, apa yang mereka terima itu saja berbeda dengan perlakuan sebagai seorang anak raja, seorang pangeran, saudara. Tetapi itu jatuh perlakuan yang dibutuhkan oleh mereka berdua untuk apa? Melatih mereka menjadi pribadi yang kuat, yang tegar, saudara. Dan disinilah kita bisa mengingat bahwa itulah latihan yang perlu kita lakukan dalam kehidupan setiap kita. Karena Tuhan pakai pencobaan, penderitaan, ya, rasa sakit, ya, ketidaknyamanan yang terjadi dalam kehidupan setiap kita. Itu melatih kita, saudara. Bahkan melatih iman kita itu semakin kuat di dalam Tuhan. Itulah mengapa latihan iman itu harus terjadi dalam kehidupan setiap kita. Demikian juga seorang filsuf Yunani Socrates, saudara. Dia mengatakan bahwa hidup yang tidak diuji, katanya. Dia katakan apa? Tidak layak untuk dijalani. Wow, luar biasa ini ya, perkataan-perkataan dari Socrates ini ya. Tajam bagi setiap kita, saudara ya. Hidup yang gak pernah diuji, gak layak untuk dijalani. Karena kemudian apa? Karena dia mengingatkan bahwa untuk menjalani kehidupan yang baik, dan kita bisa tahu bahwa hidup itu baik, maka kita harus menjalani kehidupan itu. Ada yang buruk, ada yang baik yang terjadi dalam kehidupan setiap kita. Semuanya itu harus kita jalani itu. Dan ketika kita menjalani pengalaman-pengalaman hidup, ada yang baik, ada yang buruk yang terjadi dalam kehidupan setiap kita. Kemudian kita pada akhirnya bisa menyimpulkan satu kesimpulan bahwa apa? Hidup itu baik, hidup itu indah. Meskipun ada pencobaan, meskipun ada penderitaan sekalipun. Dan itu saya teringat ada satu film, saudara ya, di masa lalu mendapatkan penghargaan. Life is Beautiful, ya, menceritakan seorang anak di tengah-tengah masa perang. Saya agak lupa ceritanya, tetapi di tengah-tengah kesengsaraan yang mereka hadapi, ya, bagaimana sang anak bertahan hidup, ya, di tengah-tengah kondisi peperangan yang ada. Dan film ini menyimpulkan life is beautiful, hidup itu indah. Dan itu menjadi satu hal yang penting, bahwa pada akhirnya kalau hidup kita itu tidak diuji dengan penderitaan dan pencobaan, maka hidup itu nggak layak untuk kita jalani dan kita bisa menyimpulkan hidup itu indah. Kalau hidupmu hanya diisi dengan kehidupan-kehidupan yang baik-baik saja, ya, seumur hidupmu tentu saja kau akan mengatakan hidupmu itu indah. Tetapi ketika engkau mengalami pengalaman-pengalaman, ada yang baik, ada yang buruk, ada yang manis, ada yang pahit, ada yang asam, ada yang getir, apapun itu. Pada akhirnya kemudian kita diingatkan, hidup itu indah
Dan kemudian kita dibawa pada satu level tingkat rohani yang lebih tinggi lagi dalam kehidupan setiap kita. Inilah alasan bagi setiap kita untuk kita tidak gegabah, kemudian apa? Menyimpulkan bahwa pencobaan itu pasti buruk, pencobaan atau penderitaan itu pasti membawa kesengsaraan buat hidup saya. Itu membawa celaka buat hidup saya. Dan tidak mungkin saya memperhitungkan itu sebagai sebuah sukacita. Saudara, saya mengajak untuk setiap kita mulai memikirkan hal ini. Apa yang dikatakan oleh penatua atau Rasul Yakobus ini, saudara, menjadi satu perkataan yang luar biasa. Itu ya. Perhitungkan dulu setiap pencobaan, penderitaan yang kau alami itu. Dan itu menjadi sukacita dalam kehidupanmu. Karena apa? Karena ternyata di balik semua itu ada tujuan yang lebih mulia. Tujuan yang lebih mulia yang ingin Tuhan nyatakan lewat semuanya itu. Saudara, kalau kita bisa melihat yang kedua, saudara, kalau berbicara tentang tujuan penderitaan itu, maka kita bisa melihat bahwa tujuan penderitaan itu adalah sebagai ujian iman untuk membentuk kita menjadi pribadi yang berintegritas sebenarnya. Saudara, kalau kita bisa melihat, Yakobus mengatakan bahwa ternyata pencobaan yang kita alami itu adalah sebuah ujian iman. Dan ujian iman itu kemudian apa? Menghasilkan ketekunan katanya. Sebuah endurance, sebuah ketahanan. Ya. Tetapi itu bukan hasil akhir, saudara. Jadi ujian iman dari pencobaan itu meskipun menghasilkan sebuah ketekunan, ketahanan kita, ya, satu bentuk endurance itu, saudara. Itu bukan hasil akhir. Karena di ayat yang keempat kemudian jelas Rasul Yakobus katakan, biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang supaya kamu menjadi sempurna dan utuh serta tidak kekurangan apapun. Jadi ketahanan kita, ketekunan kita itu kemudian hasil akhirnya adalah apa? Buah yang matang, kehidupan yang sempurna, kehidupan yang utuh. Dan kalau kita berbicara tentang masalah buah yang matang, yang sempurna, yang utuh, bukankah kita berbicara tentang integritas, saudara? Jadi dari pencobaan-pencobaan itu menjadi sebuah ujian iman, menggiring kita dan membawa kita pada akhirnya menjadi seorang yang bisa bertekun, kuat, ya, tough, ya, bisa bertahan, memiliki ketahanan itu. Tetapi itu bukan jadi hasil akhir yang Tuhan inginkan. Hasil akhirnya adalah menggiring kita menjadi pribadi yang berintegritas dalam hidup, saudara. Maka di situ kita bisa tahu bahwa integritas hidup itu, ya, bisa terasah ketika ada ujian iman berupa pencobaan dan penderitaan dalam hidup setiap kita, saudara. Hari ini saya percaya bahwa masing-masing dari kita memiliki musim-musim penderitaan. Mungkin hari ini mungkin si A, besok mungkin si B, lusa si C, dan setiap kita seperti kayak mendapatkan bagian masing-masing dalam penderitaan dan porsi yang berbeda-beda dengan penderitaan itu, saudara. Tetapi ketika kita mulai melihat dan mulai membanding-bandingkan penderitaan masing-masing, yang satu sebenarnya lebih menderita, yang satu kurang menderita, yang satu menderita sekali, dan sebagainya, saudara. Tetapi ketika kita mulai membandingkan semuanya, saudara, maka saya katakan bahwa tidak mungkin dapat dibandingkan dengan beban penderitaan yang dialami oleh Yesus Kristus sendiri, saudara. Yesus Kristus mengalami penderitaan itu. Tetapi di dalam penderitaan itu, dia lakukan itu supaya apa? Supaya ia dapat menebus kita dari penderitaan. Itu yang Tuhan kerjakan ketika Tuhan mati di atas kayu salib. Dia menebus kita, dia menebus penderitaan kita. Dia tanggung penderitaan itu, saudara. Dan dia menanggung semua penderitaan itu dan kemudian dia mati. Tetapi dia bangkit, saudara. Dia bangkit karena dia menyatakan bahwa dia mampu mengalahkan penderitaan kita. Itulah mengapa saya mau katakan kepada setiap kita, jangan pernah takut ketika kita mengalami pencobaan dan penderitaan. Tapi perhitungkan itu sebagai sebuah sukacita. Saudara, tuntunan praktis yang kedua yang disampaikan oleh Yakobus dalam 8 ayat ini, saudara. Maka Yakobus juga berbicara satu lagi, saudara. Dia juga mengingatkan kita, jangan sekedar menjadi orang pintar, katanya. Namun jadilah orang yang berhikmat dalam merespon persoalan hidup. Wow, saudara, satu hal yang penting di sini, saudara, ya. Jangan sekedar berpikir dan ingin menjadi orang pintar. Namun jadilah orang yang berhikmat, yang bijaksana dalam merespon persoalan hidup. Saudara, kalau kita bisa melihat dari ayat yang kelima dan seterusnya, saudara, maka soalnya konteksnya tetap
Ini berbicara tentang masalah pencobaan, bicara masalah penderitaan. Lalu kemudian Yakobus menegaskan apa? Dia katakan demikian, jika ada orang yang kekurangan hikmat, artinya orang itu belum paham apa yang menjadi jawaban atas pergumulannya, belum menemukan tujuan dan rencana Tuhan atas pergumulan hidupnya, maka orang itu dianjurkan untuk meminta hikmat dari Allah. Satu tuntunan bagi setiap kita gitu ya. Kalau saudara mengalami pencobaan, kalau saudara mengalami penderitaan, hari ini saudara mungkin mengalami sakit penyakit, hari ini mungkin saudara mengalami kemalangan tertentu, mengalami satu hal yang tidak nyaman dari hidup saudara. Ketika saudara cari-cari apa sih tujuan Tuhan memberikan saya pencobaan ini, gitu ya, memberikan saya ujian seperti ini, memberikan saya penderitaan seperti ini, dan saudara tidak menemukan itu. Apa yang dikatakan oleh Yakobus? Yakobus katakan minta hikmat dari Allah. Jadi isunya di sini saudara, bukan soal supaya manusia itu menjadi pinter, melainkan menjadi bijaksana, berhikmat menyikapi hidup ini. Termasuk menyikapi tentang masalah penderitaan dan kesusahan yang saudara hadapi saat ini. Itulah mengapa saudara, satu hal yang luar biasa. Kalau dunia berpikir, ya, lawan kata dari orang bodoh adalah orang pinter. Iya kan? Bodoh lawannya apa? Pinter, saudara. Tetapi Alkitab tidak berbicara demikian, saudara. Alkitab berbicara yang sebaliknya. Alkitab berbicara bahwa lawan kata dari bodoh itu adalah berhikmat. Bukan sekedar pinter dalam pemikiran kita. Karena apa, saudara? Karena kita bisa menemukan orang-orang yang pinter secara kognitif, pengetahuan, S1, S2, bahkan S3, profesor sekalipun bisa jadi adalah orang-orang yang bodoh. Benar saudara ya? 2 minggu lalu saya memberikan ilustrasi tentang bagaimana orang-orang yang bisa gagal ketika mereka kemudian mengambil keputusan dengan investasi bodong, saudara. Dan investasi bodong itu bukan dilakukan oleh orang-orang yang lulusan SD, saudara. Investasi bodong dilakukan oleh orang-orang yang lulusan S1, S2, S3, orang yang merasa diri pinter, manajemennya pinter, ya kan? Orang yang pinter, saudara, bisa jadi bodoh, saudara. Karena memang pemahaman Alkitab, orang yang bodoh lawannya adalah orang berhikmat, bukan orang pinter. Orang pinter bisa menjadi orang bodoh. Tetapi orang yang berhikmat tidak mungkin bodoh. Maka disitulah mengapa Yakobus katakan, cari, temukan hikmat. Jangan cuma sekedar kamu menjadi orang yang sekedar pinter. Kalau setiap kita mungkin dalam hal studi gitu ya, jangan berpikir studi itu sekedar mencari kepintaran. Kepintaran itu boleh kita cari, tetapi lebih utama di situ adalah jadi orang yang bijaksana. Karena dalam situlah kita bisa melihat keputusan-keputusan kita adalah keputusan yang bijaksana juga dalam kehidupan setiap kita. Maka orang yang bijak itu adalah orang yang bisa melihat realita, kenyataan itu, dan kemudian menyikapi realita itu dengan keputusan yang tepat. Termasuk menyikapi tentang masalah penderitaan dan pencobaan yang dihadapinya. Dengan cara apa? Cara pandang Allah, cara pandang Alkitabiah. Nah, lihat bagaimana Allah kemudian melihat juga, saudara. Dan kalau kemudian kita mulai mencocok-cocokkan apa yang kita lihat itu dengan apa yang juga Tuhan lihat itu, dan kita samakan dengan apa yang memang Tuhan inginkan itu, maka itulah orang yang bijaksana. Karena orang yang bijaksana adalah orang yang ketika kita bisa mengerti realita itu, kita mengambil keputusan itu, kita ambil keputusan itu sesuatu hal yang tepat seperti yang Tuhan mau, bukan yang seperti saya mau. Dan itu penting, itulah orang yang bijaksana, orang yang berhikmat. Maka saudara, di sisi lain, Yakobus juga mulai menyingkapkan, juga mengungkapkan bagi setiap kita bahwa jika kita sampai pada akhirnya sudah minta hikmat dari Allah, tapi kita nggak dapat hikmat dari Allah. Bagaimana? Nah, Yakobus katakan demikian, saudara. Ketika kita minta hikmat pada Allah dan kita nggak mendapatkan hikmat dari Allah, ya, bukan karena Allah nggak memberi, katanya. Bukan karena Allah nggak memberi, tetapi apa? Ada yang nggak beres dari hidupmu, katanya. Wow, itu luar biasa, saudara ya. Ada yang nggak beres itu bukannya Allah. Hidup kita yang nggak beres ketika kita minta hikmat, tapi kita nggak dapatkan hikmat itu. Dan Yakobus mengatakan bahwa orang itu adalah orang yang apa? Yang bimbang, katanya.
Dan kemudian dia menjelaskan bahwa orang yang bimbang itu seperti apa? Seperti gelombang laut diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Ya, itulah orang yang bimbang. Dan hari ini kita coba mengkoreksi diri kita masing-masing. Apakah kita adalah orang-orang yang bimbang itu? Karena kemudian orang yang bimbang itu tidak mendapatkan apa-apa. Karena ia sendiri tidak serius meminta hikmat dari Allah. Satu poin yang penting bagi setiap kita. Kalau saudara benar-benar serius meminta hikmat daripada Allah. Kalau engkau benar-benar mantap, aku mau mencari Tuhan, mencari wajah Tuhan, mencari pimpinan Tuhan. Dan kau sungguh-sungguh Allah akan memberikan hikmat untuk kau melangkah dalam hidupmu. Engkau mengambil keputusan hidupmu. Karena engkau mencari. Tapi kalau engkau bimbang, kalau engkau ragu-ragu, kalau engkau tricky dalam hidupmu, maka Tuhan katakan hikmat itu gak akan pernah kau dapatkan. Karena yang bermasalah itu bukannya Allah, tetapi dirimu yang bermasalah. Dan kau tidak akan mendapatkan itu daripada Allah, saudara. Saudara, dalam hidup saya pernah melihat ada satu kejadian yang saya tangkap. Setelah itu ada sebuah kejadian yang biasa, tetapi saya melihat ada sesuatu hal yang luar biasa. Ya, saya temukan satu hal luar biasa dalam kejadian yang biasa itu. Beberapa tahun lalu ketika saya bersama dengan rombongan gereja dari gereja saya yang sebelumnya mengadakan outing ya ke daerah Borobudur, saudara. Kami menaiki satu bus full, satu bus itu saudara, rombongan-rombongan yang ada. Dan kemudian ketika kami sudah menyelusuri jalan untuk memasuki area Borobudur, saudara, tiba-tiba mata saya itu tertuju ya di kaca jendela bus itu. Saya melihat ada seorang gadis ya, gadis remaja, saudara. Dia itu naik sepeda ya. Dia naik sepeda ontel, saudara ya. Saya pikir di Jawa Tengah masih banyak orang naik sepeda ontel, saudara. Dia naik sepeda ontel, tapi saya perhatikan ketika bus itu mulai berjalan, mulai mendekati gadis ini. Dia tuh mengayuh sepeda itu dengan sekuat tenaga gitu ya. Seakan-akan tuh dia penuh dengan keberanian untuk mengayuh itu. Tapi bukan hanya itu saja, yang tertuju dalam mata saya itu adalah kalimat yang ada di dalam kaos belakang dari gadis itu, saudara. Di kaos itu kemudian ditulis begini, aku tidak akan pernah berhenti untuk menyerah. Tulisan itu muncul di sana, saudara ya. Aku tidak akan pernah berhenti untuk menyerah. Saudara, seakan-akan kemudian kalimat itu menjadi sebuah filosofi atau semangat hidupnya gitu ya. Dari gadis itu untuk kemudian dia merasa bahwa dalam hidupku ya, aku tidak akan pernah berhenti untuk menyerah sekalipun dalam keadaan apapun. Termasuk kerasnya hidupku, kerasnya pencobaan, permasalahan, penderitaan yang terjadi dalam hidupku. Dan aku akan terus berjuang gitu. Aku gak akan pernah berhenti untuk menyerah, katanya di situ. Dan bahkan mungkin menurut saya, mungkin bagi gadis ini, seakan-akan dia ingin mengatakan, kalau aku menyerah, aku mati. Aku tidak akan menyerah di sana. Nah, saudara, itu menjadi satu hal yang kemudian membuat saya kemudian mengingatkan akan hal ini gitu ya. Bahwa seringkali kita itu begitu lemahnya, begitu lembek menghadapi hidup ini. Dapat pencobaan sedikit, kita sudah terlalu banyak mengeluh ini dan itu. Dan kemudian membawa kita pada tidak melihat ada sukacita di balik penderitaan itu, saudara. Memang hidup itu penuh dengan penderitaan, iya. Kita pasti mengalami begitu banyak masalah, iya. Bisa jadi meneteskan air mata, iya saudara. Ada keluhan, pasti saudara, di tengah-tengah pencobaan dan penderitaan itu. Tetapi menyerah bukan jawaban bagi hidup setiap kita. Bagi masalah-masalah yang terjadi dalam kehidupan setiap kita. Tapi saya mau katakan saudara, jawaban atas setiap permasalahan-permasalahan yang begitu berat dan menekan kehidupan setiap kita adalah apa? Ketika kita memandang kepada Yesus Kristus, saudara. Ketika engkau berbeban berat, engkau penuh dengan masalah dalam kehidupanmu, pandang kepada Yesus. Karena apa? Karena bahkan Ibrani mencatat demikian. Sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Yesus pernah mengalami sendiri apa artinya dicobai oleh iblis itu. Dia pernah mengalami sendiri apa artinya menderita, dianiaya, disiksa, bahkan melalui kematian di atas kayu salib itu. Tetapi Yesus menang atas semua penderitaan dan aniaya itu, saudara. Bahkan di sini kita bisa melihat bahwa kebangkitan Kristus
Dan kenaikannya ke surga yang kita rayakan baru-baru ini saudara. Itu bukan hanya membuktikan bahwa dia adalah Allah. Tetapi juga menjadi satu jaminan bagi setiap kita orang-orang yang mendapatkan keselamatan daripada Kristus sendiri. Bahkan dia melihat kita meskipun kita adalah pribadi yang rapuh, pribadi yang lemah, pribadi yang suka mengeluh. Tetapi kita adalah pribadi yang berharga di matanya saudara. Setiap kita adalah orang-orang yang dikasih oleh Tuhan. Setiap kita adalah orang-orang yang meskipun di tengah-tengah kegagalan dan pencobaan dan penderitaan yang kita hadapi, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia pernah mengalami apa artinya rasa sakit dan dicobai. Dan dia tahu cara menolong kita yang juga mengalami rasa sakit dan penuh dengan pencobaan itu. Karena itu pandang kepada Yesus, datang kepada dia. Dan percayalah, kita adalah pribadi-pribadi yang berharga di matanya. Hari ini ketika kita menghadapi banyak masalah, penderitaan, saya mau katakan sebagaimana Yakobus katakan, perhitungkan itu sebagai sukacita. Karena itu adalah sebuah ujian iman, itu latihan iman kita yang akan memurnikan kita menjadi pribadi yang berkenan di hatinya. Responi setiap penderitaan, setiap pencobaan dengan cara pikir Allah. Dengan hikmat yang Tuhan taruh di dalam hati setiap kita, saudara. Saudara, di akhir khotbah ini, ketika saya mempersiapkan bagian-bagian akhir khotbah ini, tiba-tiba saya mendapatkan WA ya, dari Oma Deborah, saudara. Dan dia mengirimkan satu kiriman quote yang sangat inspiratif, yang saya pikir cocok sekali itu ya. Dan mengena pada saya dan juga mungkin saya dapat juga bagikan bagi setiap kita, saudara. Quote dari WA itu mengatakan demikian, saudara. Seperti emas dalam api, ujian hidup itu bukan untuk menghancurkan kita, tetapi untuk memperlihatkan siapa kita hari ini dan menjadi seperti apa kita nanti dalam tangan Tuhan. Saudara, ketika saya membaca quote ini, satu quote yang luar biasa gitu ya bagi saya itu ya. Saya izin, Oma saya izin ya, saya mau pakai ini, saya mau tambahkan buat khotbah saya ya. Saya melihat bagaimana itulah cara kerja Tuhan. Kadang-kadang Tuhan mengizinkan kita itu harus ditempa dengan api gitu ya, dengan begitu beratnya situ. Tetapi itu bukan cara Tuhan untuk menghancurkan kita. Tapi itu cara Tuhan untuk memurnikan kita. Menjadikan kita siapa kita hari ini, bahkan siapa kita nanti di mata Tuhan. Dan itu menjadi satu hal yang terus akan menguatkan setiap kita tentu saja. Untuk kita melihat bahwa setiap pencobaan, penderitaan, ketidaknyamanan itu adalah cara Tuhan yang membawa kita naik level. Membawa kita pada akhirnya terus ya, mengalami kehidupan yang sungguh-sungguh menjadi berkat. Membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Pada akhirnya saya ingin menutup khotbah ini dengan satu pesan penting bagi setiap kita. Jika penderitaan yang kita alami membuat Allah makin dimuliakan, mengapa kita masih memilih zona nyaman? Kalau penderitaan itu membawa kita semakin naik level, kenapa kita masih memilih takut menderita? Kenapa kita masih memilih menghindari penderitaan? Terima, hadapi, dan percayalah kita berjalan bersama dengan Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Terkadang kami merasa takut dengan penderitaan, ketidaknyamanan, karena itu mendatangkan rasa sakit, mendatangkan rasa tidak nyaman dalam kehidupan kami. Dan mungkin membawa rencana-rencana kami menjadi berantakan oleh karena penderitaan dan pencobaan itu. Tapi hari ini kami bersyukur bahwa melalui penatua Yakobus atau Rasul Yakobus mengingatkan bagi setiap kami. Satu hal yang penting, bagaimana kami juga bisa memperhitungkan setiap pencobaan dan penderitaan itu menjadi satu hal yang membawa sukacita dalam kehidupan setiap kami. Karena satu tujuan-tujuan yang mulia di balik penderitaan itu. Ada satu rencana Tuhan yang indah yang membawa kami menjadi pribadi yang seperti Kau kehendaki Tuhan dalam hidup ini. Tuhan, tolong setiap kami untuk kami sungguh-sungguh melihat setiap ketidaknyamanan dan penderitaan itu menjadi satu bagian di mana kami bisa bertumbuh dalam iman kami sebagai murid Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih tuntunan-Mu. Beri kami hikmat dan kami sungguh-sungguh ingin mencari hikmat-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami berserah. Amin.